Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذاني الله وإياكم من النار. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmatnya, karunia-Nya, serta inayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid yang diberkahi ini, guna melaksanakan ibadah yang mulia ini. Tak lupa, khatib mencurahkan selawat serta salamnya kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabatnya, sahabatnya, juga pengikutnya hingga akhir zaman. Dan yang tak kalah penting, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kiranya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah berfirman dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian, sebab sebaik-baiknya bekal ialah takwa. Dan pada ayat yang lain difirmankan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Pada hal ini, para sahabat bertanya-tanya, siapakah yang mampu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Sedangkan bukankah hak Allah sangatlah besar? Maka Allah kembali menurunkan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemimpin merupakan pondasi utama. Pemimpin merupakan poros utama terhadap keberlangsungan suatu kaum. Ia juga merupakan penerus estafet dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu bedanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu untuk menetapkan hukum-hukumnya, sedangkan seorang pemimpin menetapkan hukumnya melalui nas-nas Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' kaum muslimin, dan juga berijtihad dengan dalil-dalil umum yang ada, jikalau tidak ditemukan dalil yang berkaitan dengan hukum tertentu. Pemimpin dalam bahasa Arab ialah Al-Khadim, yang dimana Al-Khadim memiliki makna lain, yaitu pelayan. Dan oleh karenanya, sudah semestinya seorang pemimpin melayani rakyatnya dengan bersungguh-sungguh, bukan terus-menerus meminta untuk dilayani. Dan seorang pemimpin juga seharusnya bersikap adil dan menunaikan amanatnya dengan sebenar-benarnya. Sebab Allah berfirman dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jikalau kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik pemberi pengajaran. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasannya seorang pemimpin haruslah menunaikan amanatnya dengan sebenar-benarnya. Haruslah berlaku adil kepada masyarakatnya.
Tidak boleh seorang pemimpin mengedepankan kepentingan pribadi, kepentingan keluarganya daripada kepentingan masyarakatnya. Dijelaskan dalam suatu kisah, ada seorang pemimpin yang kelahiran telah dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Muhammad Al-Fatih, putra dari Sultan Murad II. Kepemimpinannya merupakan salah satu contoh yang dimana seharusnya kepemimpinan ini diteladani oleh pemimpin bangsa dan agama ini. Muhammad Al-Fatih menggabungkan sifat-sifat yang ada pada dirinya, sehingga terciptalah pemimpin yang memimpin dengan ideal, yang memimpin dengan penuh karismatik, sehingga masyarakatnya pun merasa segan, sehingga masyarakatnya pun mentaati seluruh perintahnya. Dikisahkan terjadi sebuah pengepungan kota Konstantinopel. Ada seorang komandan angkatan laut bernama Balata Ihsanoglu. Komandan tersebut saat pengepungan, ia melakukan kesalahan yang amat fatal. Ia malah bermalas-malasan. Ia malah teledor hingga sampailah surat yang dikirim oleh Muhammad Al-Fatih. Surat tersebut berisi kecaman dan ancaman. Surat tersebut berbunyi, "Wahai komandan, kuasailah atau tenggelamkanlah kapal-kapal tersebut. Jikalau kamu gagal dalam melaksanakannya, maka janganlah kamu kembali dalam keadaan hidup." Dan ketika belum sepenuhnya tuntas misi tersebut, Muhammad Al-Fatih mencopotnya dan menggantikannya dengan komandan yang baru. Dan dikisahkan pula dalam sejarah kehidupan Muhammad Al-Fatih, terjadi pertempuran yang amat dahsyat antara kaum muslimin dan pasukan Al-Baghdan. Pasukan Al-Baghdan yang dipimpin oleh Stephen. Ia menjebak kaum muslimin dengan bersembunyi di balik semak-semak, hingga sampailah kaum muslimin di dekat semak-semak tersebut. Lantas kaum muslimin dibombardir, diserang habis-habisan, peluru-peluru bertumpahan, hingga hati-hati kaum muslimin pun goyah dan terguncang. Akan tetapi, dengan ketegasan dan keberaniannya, Muhammad Al-Fatih terus memotivasi pasukannya. Tidak sampai di situ, ia juga memacu kudanya sembari menghunuskan pedangnya, seraya memimpin pertempuran itu sendiri. Demikianlah dua kisah yang menggambarkan sifat-sifat yang ada pada diri Muhammad Al-Fatih. Sifat tegas, berani, cerdas, dan lain sebagainya. Yang dimana hal ini juga seharusnya menjadi pertimbangan bagi masyarakat, bahwa untuk memilih pemimpin harus dilihat dari kompetensinya, kemampuannya dalam memimpin, wawasannya yang amat tinggi, juga kapabilitasnya dalam mengatur kepentingan umat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil liqa'ih. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mencapai keutuhan sebagai kaum muslimin yang bermakna, ada beberapa hal yang amat penting yang kiranya harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Di antaranya ialah Allah menitipkan amanat yang amat besar kepada kaum muslimin untuk bersatu dalam tali Allah dan janganlah berpecah belah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam kitabnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Oleh karena itu, dalam hal ini peran pemimpin sangatlah dibutuhkan guna menyatukan kaum muslimin dan menghindarinya dari perpecah belahan. Yang kedua, ada hukum-hukum yang dimana penetapannya tergantung pada otoritas pemimpinnya, sehingga percuma saja suatu hukum ditegakkan jikalau tanpa pengawasan pemimpinnya. Yang ketiga, ada hukum-hukum yang masih menggantung, yang dimana Allah menyerahkan hal ini kepada ijtihad dan ilmu pemimpin itu sendiri. Yang keempat, suatu saat pastilah akan muncul kelompok-kelompok yang membawa pemikiran-pemikiran menyimpang. Kelompok tersebut dari internal kaum muslimin. Kelompok tersebut mendoktrin kaum muslimin untuk mengikuti pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Sehingga peran pemimpin sangatlah dibutuhkan guna mendeklarasikan manhaj yang benar agar kaum muslimin terhindar dari hal-hal yang menyesatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang tak kalah penting yang kiranya harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Pemimpin ialah teladan moral. Pemimpin merupakan cerminan rakyatnya. Sehingga
masyarakatnya akan menirunya, baik dari segi moral maupun akhlak. Bayangkan saja, jikalau pemimpinnya suka berjoget-joget. Bayangkan saja, jikalau pemimpinnya suka menonton hal yang tidak senonoh dari internet. Bayangkan saja, jikalau pemimpinnya suka selepet-selepet. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, khotib akan menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi solusi yang kiranya akan menghasilkan umat yang berkualitas dan melahirkan pemimpin yang berkualitas pula. Di antaranya ialah dibutuhkannya orang-orang soleh dalam ranah kepemimpinan, sehingga sang pemimpin akan lebih mudah untuk dinasihati. Masyarakat tidak perlu turun ke jalan untuk melaksanakan demo guna menasihati pemimpin dan menyuarakan isi hatinya. Yang kedua, jikalau sang pemimpin telah dinasihati dan masih keras kepala, masih melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, masih melakukan hal-hal yang tidak senonoh, maka tugas kita selaku masyarakat dan kaum muslimin ialah mendoakannya agar kembali kepada jalan yang benar, agar dapat membawa kita menjadi umat yang berjaya dan juga berkualitas. Yang terakhir, masyarakat juga semestinya meningkatkan kualitas diri mereka. Masyarakat seharusnya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan seorang pemimpin. Tidak seharusnya masyarakat menerima uang riswah, uang sogokan atau yang biasa disebut serangan fajar, sehingga masyarakat yang terpilih, sehingga pemimpin yang terpilih ialah pemimpin yang memimpin dengan penuh kompetensi, mumpuni, berwawasan tinggi, juga memiliki kapabilitas dalam mengatur kepentingan umat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribum mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma aslih wulata umurina waffiqhum lima fihi salahahum wa salahul islam wal muslimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.